Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Coba lihat kiri dan kanan kita, katakan Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita sapa sebelah kiri kanan kita. Yuk saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan memulai rangkaian ibadah kita pada hari ini dengan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat segala kebaikan, kasih setia, pemeliharaan yang Engkau telah berikan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, setiap kami bersama-sama datang sujud menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersatu hati membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, bangsa kami mengalami banyak goncangan akibat krisis iklim yang sedang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan, Indonesia akan diberikan kekuatan, ketangguhan untuk menghadapi segala krisis yang sedang terjadi Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami, presiden kami, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Tuhan, beserta kabinet merah putih yang ada. Diberikan tuntunan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan untuk mengelola, untuk kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa kami Indonesia. Sehingga Indonesia akan semakin diberkati, semakin dipelihara, semakin maju. Dan Indonesia boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Gembala Sidang kami Paniko, dan juga Gembala CK7 Dr. Yanto. Diberikan hikmat akal budi yang daripada Tuhan, pengurapan, wibawa, otoritas ilahi senantiasa nyata di dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Dan kami percaya Tuhan, lewat kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Engkau membawa seluruh jemaat GWI Gatot Subroso menuju kepada destiny Allah. Terima kasih Bapa, kami percaya ada perlindungan tangan Tuhan yang kuat atas setiap kehidupan hamba-hamba-Mu beserta seluruh keluarga besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk kegerakan generasi Yeremia yang sedang terjadi Tuhan. Di gereja ini Tuhan, di wadah ini Tuhan, di gereja-gereja yang ada di bangsa kami, bahkan yang ada di bangsa-bangsa. Generasi yang cinta Tuhan, generasi yang tidak kompromi dengan dosa. Generasi yang akan menjadi generasi penerus untuk penyelesaian amanat agung sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami percaya Tuhan, generasi Yeremia bersama generasi yang ada yang lainnya Tuhan akan berjuang bersama-sama untuk penyelesaian amanat agung sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat GBI PRJ. Bersuka cita hari ini, amin. Amin. Orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan pasti terlihat dari wajahnya. Oleh karena itu sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari berikan senyum yang terbaik untuk samping kiri kananmu. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Di saat ku lihat jalan hidupku, Kau ada besertaku, beri damai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacita Kau ada besertaku, beri damai di hidupku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu sungguh
bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah bernamaku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, sorakan yes. Haleluya. Mari angkat suaramu lebih lagi, GBIBR. Come on. Come on. Dia ada di dalamku, bergerak di siapa dia? Yeah. Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Yeah. Allah kemenangan. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Mari sekali lagi GBIBR, come on. Dia sungguh baik, Dia sangat. Angkat jempolmu tinggi-tinggi, come on. Dia baik bagi. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Come on, mari sama-sama katakan He is so good. Come on. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you. And sekali lagi, come on. Amen. Mari sekali lagi lebih kencang, come on. He is so good. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Amen. He is so good to you, He is so good to me. Mari sekali lagi kita naikkan lebih semangat, come on. Katakan He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you. He is so good to you. Amen. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, sorakan haleluya. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yeay. Mari Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Selanjutnya kita akan menyaksikan news untuk sepekan. Tim multimedia dipersilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 8 Februari 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Ruth Julia. GBIBR Mandara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Yuliana Wibowo. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus,
Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Ibadah 2PM Adult dan Couple Service. Tim misi akan mengadakan cek kesehatan yang terdiri atas 3 jenis, yaitu kolesterol, gula darah, dan asam urat. Secara gratis pada hari Minggu 8 Februari 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Bertempat di lobi lantai 10. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gerejanya yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Capen Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBIPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat dan setia akan firman-Nya. Amin. From diagnosis to recovery, a comprehensive understanding of colorectal cancer. Dari diagnosis hingga pemulihan. Pemahaman komprehensif tentang kanker kolorektal, yaitu kanker yang berkembang di usus besar, kolon, atau rektum, bagian akhir dari saluran pencernaan manusia. Akan dibahas secara menyeluruh, mencakup semua aspek penting. Dalam Cancer Ministry, Sabtu, 21 Februari 2026, pukul 10.30. Bersama Dr. Mirna Primasari, spesialis onkologi radiasi. Dan Dr. Seno Budi Santoso, spesialis bedah. Disertai kesaksian Ibu Monik Rusli. Bertempat di Integrity Convention Center, Shafir Room, Mall MGK Lantai 9. Kemayoran, Jakarta Pusat. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Imlek, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, Kul, dan kantor OTP wilayah Timur dan Barat pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Februari 2026 diliburkan dan aktif kembali pada hari Rabu 18 Februari 2026. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBIPRJ CK7, maka Bapak Ibu follow sosial media GBIPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Allah yang selalu memberkati kami, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang selalu ada bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen.
upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for
Kami mau menyembah-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk segalanya yang telah Kau buat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. GBPRC, mari angkat suaramu, nyatakan segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Segala hormat, seumur hidup. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Nyatakan dengan hatimu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau Tuhan yang pulihkan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian, segala pujian
buat Tuhan kita. Nyatakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan apakah segala labas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari Bapak Ibu sama-sama kita nyatakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Amin. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, berlimpah, El Shaddai. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, nyatakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Kau Allah yang Maha Kuasa, Amin. Kuasa, berkatnya berlimpah, El Shaddai, berkatnya berlimpah, El Shaddai. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Mari angkat tangan kita. Coba jemaat ngomong. El Shaddai. Coba rasain. Bukankah itu semua benar? Akui. Kami mengakui itu Tuhan. Panggil namanya lagi. Come on. Tarik semua imanmu, panggil. Katakan. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan yang lagi kita luar biasa Bapak. Saat kami duduk, bicaralah Tuhan, supaya pikiran orang benar itu turun lagi dalam hidup kami. Kebenaran-Mu yang mutlak itu mengajar, menegur, memperbaiki kami, memulihkan kami. Memerdekakan kami dengan kebenaran-Mu.
Berbicaralah melampaui situasi hidup, melampaui isi hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Perdengarkanlah Tuhan seutuhnya isi hatimu yang harus kami dengar, melampaui yang kami lihat dan yang kami lihat dan kami dengar hari ini. Saat kami dengar ada mujizat, ada terobosan, ada kekuatan kesembuhan, ada sukacita dan hikmat yang mengalir, damai sejahtera-Mu menuntun kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Gak kedengeran, katakan. Amin. Nanti kan saya ngomong gini ya. Amanat agung, pakai Indonesia aja ya. Amanat agung gitu ya. Saya mau semua tuh ngomongnya begini. On fire gitu ya. Nggak on fire jangan duduk ya. Oke ya, siap ya. Saya pengen coba nih. Lebih kencang suara papa mama apa anak-anak? Amanat agung. Oh, lebih on fire lagi. Amanat agung. Amanat agung. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Berarti sambil duduk kasih senyum lah ya. Boleh duduk, senyum dulu ya. Oke. Terima kasih kakak-kakak penari, WL singer pemusik. Kakak-kakak boleh istirahat gak apa-apa. Shalom. Papi mami apa kabarnya? Opa oma apa kabarnya? Di sini nggak ada adik-adik lagi pada sekolah minggu. Tapi ada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya semua luar biasa. Maksudnya yang nggak sekolah minggu ya. Kakak-kakak sekolah minggu di sekolah minggu. Shalom semuanya. Ada berapa banyak yang hari ini mau belajar dari orang gagal? Angkat tangannya. Oh banyak juga. Kalau disuruh pilih mau belajar sama orang gagal apa orang sukses? Yang setuju belajar sama orang sukses angkat tangannya. Ada juga. Berarti tuh seneng banget yang lihat orang gagal, seneng banget ya. So hari ini kita mau belajar dari satu perempuan, satu wanita yang disebut gagal. Gagal emang gagal. Dan masalahnya yang nyebut itu bukan orang biasa. Tapi yang ngomong itu Tuhan Yesus langsung. Dalam Lukas 17 ayat 32, Tuhan ngomongnya begini. Ingatlah istri Lot. Yang namanya adalah, enggak ada yang tahu. Saya juga enggak tahu namanya, enggak ada. Cuman dari awal itu di ngomongnya istri Lot. That's it. Udah gak tahu namanya, Tuhan ngomongnya gini, Tuhan Yesus ngomongnya istri Lot. Lalu disuruh ingatlah. Dalam sebuah pesan yang sangat singkat, berita mengenai kedatangan dia yang kedua kali. Saat dia mengatakan bahwa pada waktu nanti kedatangan anak manusia yang kedua kali, akan ada deru perang, akan ada bencana alam. Lalu dia akan bilang begini, kalau ada satu yang lagi, dua orang lagi berkilang, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Ada yang dalam rumah, yang satu diangkat, jangan lagi naik ke atas peranginan, tapi ada yang diangkat, ada yang ditinggal, bahkan yang berbaring bersama, ada yang diangkat, ada yang tinggal, ada yang lagi jalan bersama, ada yang diangkat, ada yang tinggal. Lalu dia ngomong begini, ingatlah istri Lot. Satu pesan singkat, sampai kita berpikir, kayak apa itu si Encik Lot itu ya? Istri Lot tuh kayak apa sih? Nah untuk tahu istrinya macam apa kan nggak tahu kan, namanya juga kita nggak tahu. Jadi kita belajar tentang suaminya dulu ya. Siapa Lot itu? Dia tuh keponakannya Abraham. Jadi Tera, papanya Abraham tuh punya anak ada 3. Abraham, Nahor dan Haran. Haran itu anak ketiga punya anak Lot, Harannya mati, tinggal Lot. Lot ini diasuh sama kakeknya dan Abraham. Waktu Tera mengajak keluarganya keluar dari Ur Kasdim, Abraham dan Lot itu dibawa. Tera meninggal, Abraham lah yang akhirnya mengaku Lot itu, bukan mengaku, maksudnya mengajak Lot keponakannya ini untuk pergi bersama. Selama dia ikut sama pamannya itu, Lot itu harus tahu bahwa pamannya ini orang yang kaya raya pada masa itu ya. Pada masa itu asetnya banyak banget. Nah waktu dia mengikut Abraham tuh di waktu dia muda dia udah punya domba, dia udah punya lembu dan dia udah punya kemah.
Artinya udah sangat mandiri dan sangat diberkati. Dia mengikut Abraham, satu keluarga yang tadinya mendirikan perusahaan untuk membuat terafim, untuk membuat patung-patung. Lalu pada satu kali peristiwa Tuhan berbicara kepada Abraham, dan Abraham akhirnya menerima Tuhan Yahweh pada saat itu, dan dia mengikuti jalan-jalannya. Patung yang dia buat bisa kelihatan, tapi tidak membuat Abraham bisa pindah kemana-mana. Tapi ada satu suara yang dia tidak kenal, Tuhan yang tidak dia lihat, yang berhasil memindahkan hidup dia dari Ur Kasdim ke satu tempat yang suara itu cuma ngomong, pergilah ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Dan Lot ikut. Dalam perjalanan itu mereka sangat diberkati. Lalu terjadilah, nah itu terjadilah. Kalau berkat itu kadang-kadang bisa bikin orang itu suka berantem. Gembala-gembala yang ada di bawah pengasuhan Abraham dengan yang ada di bawah pengasuhan Lot ribut karena domba mereka sangat banyak, rebutan tempat makan. Tiap kali berantem. Akhirnya Abraham bilang, kalau kamu ke kanan, aku akan ke kiri. Kamu ke kiri, aku akan ke kanan. Pilihlah. Dan hari itu Lot memilih Sodom yang dia lihat sebagai taman Tuhan, tempat yang sangat menjanjikan pada masa itu ya. Dia berpikir bahwa dengan tempat itu dia bisa mengembangkan bisnisnya lebih lagi. Dia berpikir kalau dia ada di sana dia akan bisa mengembangkan tuh, setidak-tidaknya dia settle down. Kalau ini ikut sama Abraham kan itu nomaden. Emang enak. Angkat aset, pindahin, jalan. Berhenti lagi, pasang kemah lagi, semua diberesin lagi, lembu, ternak semua. Ntar gak lama pindah. Mau ngembangin bisnisnya gimana? Dia berpikir kalau tinggal dalam satu kota, setidak-tidaknya dia bisa bangun hotel mungkin, bisa bikin satu pasar gitu dagangan bisa digelar, dia bisa kembangin apa yang dia mau bikin supaya settle down itu membuat dia punya pelanggan tetap. Nah akhirnya dia memilih Sodom, sebuah kota yang dia pikir gini, it's very nice. Tapi Alkitab tulis, pilihan dia itu sebelum dia tahu bahwa Sodom akan ditunggang balikan oleh Allah. Nah Alkitab kemudian menyebut Lot sebagai orang benar. 2 Petrus 2 ayat 7-8 itu menyebutnya itu sampai 3 kali Bapak Ibu. 2 Petrus 2 ayat yang ke-7 dimulai dikatakan, tetapi ia menyelamatkan Lot. Lalu dia bilang, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat 8 ngomong lagi, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Orang benar di masa itu susah ditemuin kecuali sama Lot. Tuhan melihat Lot, Abraham, orang-orang yang berpaut kepada dia, ya dinyatakan sebagai orang benar. Tetapi Lot ketika tinggal di situ jiwanya tersiksa. Maka dia memilih tinggal di gerbang kota. Begitu dia sampai, dia kaget. Dia lihat, itu pelukan lu. Ampun, adegan apa ini? Laki sama laki. Di mana tempat orang melakukan kemesuman seperti biasa?
Dia ngeliatnya aja udah gak enak. Aduh apaan sih? Terus dia ngeliatnya, ya ampun pegawainya sendiri. Dan dia lihat itu tuh, setiap hari, setiap kali. Bahkan lagi kerja aja kamu. Ampun. Dia ngomong, pasti dia ngomong sama istri Lot. Istrinya itu yang namanya gak tahu itu dia ngomong. Kenapa itu orang kayak gitu, gue gak enak banget lo liatnya. Kenapa sih kita tuh ada di tempat yang kayak begini. Dan hebatnya lagi, Lot tuh punya anak 2 perempuan. Bisa hampir nikah. Tapi sebenarnya saat itu mereka sudah dalam persiapan menikah. Kok bisa? Dapat sama orang lokal. Pertanyaannya, kenapa? Kalau ngomongin tentang ini, pasti ada kaitannya dengan pasangan. Nanti saya lanjut ya. Alasan Lot memilih Sodom karena taman seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Membuat dia berpikir bahwa ketika dia berdagang di situ, berkompromi di situ, dia berpikir gini, asal gue gak kayak gitu deh kelakuannya. Makanya dia tinggal di pintu gerbang kota. Dalam-dalamnya udah dah terserah deh. Tapi kan ada keuntungan lo ada di sini. Salah satu hal yang membuat dia bertahan, mungkin istrinya ngomong, udahlah Pak, kan yang penting duit masuk toh. Gak apa-apa, udah jangan dilihat orangnya. Yang penting kita terima kepeng. Ada duit gitu, ada duit. Udahlah. Itu anak kita jadi sama nih. Papanya tuh belanja banyak di toko kita. Udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu anak yang satu itu kawin. Itu tuh papanya itu bea cukai. Gak apa-apa masuk. Semua beres bisa diatur. Udah diam aja. Anak udah cinta, udah. Tapi gak bener itu kelakuannya. Nanti kawin juga bener. Banyak yang begitu ya. Ini anak gak bener loh. Kawinin aja Pak. Gila kayak anjing aja. Banyak yang begitu. Ini anak gak bener. Nanti juga kalau dia married udah bener. Siapa yang mau terima calon mertua kalau anaknya sering main game doang, calon mantu main game doang, kerja enggak. Tapi gamenya hebat. Bisa pikir gak? Tapi dia kalau main game, gila levelnya udah tinggi banget. Coba di dunia nyata, nah itu. Gak gerak dia kayak ikan gak ada air. Tapi begitu kena wifi, langsung semua game lewat, gamers. Cuan. Bukan saya menghina ya. Hanya mari kita pikir baik-baik. Jangan dibahas deh. Bapak Ibu yang mikir aja deh. Kan yang anaknya ntar mau nikah kan ada. Alasan Lot kadang-kadang cuman karena mungkin situasinya gini. Masa gue balik lagi sama paman gue. Pak Abraham, paman, saya balik lagi deh. Di sana ternyata, aduh kan malu dong. Udah mandiri gini. Dia stay. Dan terjadilah Tuhan mau membumi hanguskan. Udah gak tahan. Lot aja gak tahan apalagi Tuhan. Tuhan ngomong, Abraham bilang ini, jangan dong, jangan dihancurin, jangan ditunggang balikin. Tawar menawar, akhirnya ada di angka 10. 10 gimana? Oke. Kalau sampai 10 deal ya. Aku gak hancurin. Oke. Deal. Harapan Abraham. Masa Lot gak punya 10 sih? Kan dulu tuh aku muridin dia baik-baik loh. Pasti kan dia udah berkembang tuh rohaninya. Maka udah mandiri gitu kan. Kenyataannya gak 10. Lot istrinya yang namanya gak tahu tuh. Anaknya 2 perempuan.
Waktu malaikat datang bilang mau menghancurkan, malaikat tuh ngomong gini, coba tarik orang-orang yang terdekat dengan kamu yang bisa diselamatkan. Akhirnya teringat 2 mantunya itu. Lot datang kepada 2 mantunya dan 2 mantunya ngomong gini, nggak mungkin gitu. Sama tuh kayak orang ini, nggak mungkin ini Titanic kembali gitu, hancur udah. Nggak mungkin nih gedung hancur, nggak mungkin bapak lu kere, nggak mungkin kita jatuh bangkrut, nggak mungkin lah kita bakal sakit, nggak mungkin. Lalu yang lebih lucu, waktu malaikat bilang cepetan, ini mau ditunggang balikan. Itu ayat Alkitab ngomong begini. Ketika tiba hari penyelamatan itu, saat Tuhan mau bawa keluar keluarga itu dari situasi yang begitu bejat itu, ia berlambat-lambat. Itu seperti kayak cepetan, Tuhan mau hancurin ini, kamu keluar. Tunggu dulu ya, gimana ya? Bahkan sebelum kejadian itu, orang-orang kota datang ke pintunya Lot, bilang begini, Lot, mana 2 orang itu? Mana pendatang itu? Keluarkan mereka, kami mau pakai mereka. Dalam beberapa literatur yang lain itu tulisannya, we wanna have sex with them. Lot keluar loh. Ganjel pintunya pegang di sini, dia bilang gini, dia tutupin, janganlah berbuat seperti itu. Ini kan tamu saya, janganlah berbuat seperti itu. Tapi saya punya 2 anak perempuan yang belum diapa-apain, masih perawan. Terserah deh, kamu boleh apa-apain aja. Saya kalau punya papa kayak gitu, saya nggak habis pikir loh. Gimana ya rasa hati anaknya ya, dikorbanin. Mungkin lo tahu, mungkin yang minta tuh nggak doyan perempuan gitu, maybe. Jadi dia berani kasih. Tapi gimana caranya ketika ada orang ngomong gini, Pak keluar Pak, sini Pak, hadepin saya Pak. Lalu bapaknya ngomongin, udah tenang-tenang jangan ribut-ribut. Gini aja ya, saya kasih anak saya ya, terserah deh. Kau mau bantai, kau mau jual, kau mau apain, terserah. Asal jangan saya, kan kesannya begitu. Nah hari itu, saking konyolnya situasi itu, malaikat membuat buta seluruh mata orang-orang itu. Dalam keadaan seperti itu, malaikat ngomong, cepat keluar, Tuhan mau menghancurkan tempat ini. Mereka berlambat-lambat. Kalau itu mama-mama itu pasti gini, keluarnya kapan? Sekarang? Jam berapa? Berapa lama lagi? Aduh, pakai bajunya apa ya? Bajunya apa? Sepatunya yang mana? Tasnya cocoknya mana? Mau kemana? Arahnya mau kemana? Yang jalannya lewat apa? Sempit apa enggak? Ini masukin yang mana ya? Yang mau dibawa yang mana ya? Aduh, yang mau dibawa yang mana sih? Kita kan bingung, jangan cepet-cepet. Udah mau dihancurin. Karena berlambat-lambat. Gak mudeng-mudeng. Timingnya Tuhan bukan timingnya kita. Maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua malaikat itu. Dan menuntunnya keluar kota. Dipegang. Kita sering ngalamin ya situasi berlambat-lambat. Tuhan udah sampai akhirnya kan ambil tindakan, pegang, diraup gitu kan. Pegang, ditarik, dibawa keluar. Lalu pesannya begini, don't turning back. Jangan menoleh ke belakang. Don't turning back. Waktu lagi berjalan, dibilangnya begini, istri Lot mengikutinya. Jadi dia gak jalan bareng, gak bareng.
enggak satu step yang sama, enggak sefrekuensi. Mengikutinya. Nih ya, jangan tersinggung ya. All moms, rata-rata tuh all moms itu ngeberesin bagian belakang. Kalau kita pergi jalan-jalan yang ngepak koper kebanyakan, bahkan masukin barang ke dalam mobil pun kadang-kadang. Kalau di rumah genteng bocor yang urusin pun, cari kaos kaki yang habis disetrika pun selalu ditanyanya, "Ma, kaos kaki di mana?" Yang nanya umur berapa? 28. Cepet mah, aku mau meeting mah. Cepetan, kaos kaki hilang gak bisa nemu. Mama dicari. Kalau udah semua makan yang beresin, ujung-ujungnya mama. Apapun mama. Good moms. Hari itu istri Lot jalan mengikuti. Lalu dia berpikir, aduh, apa-apaan lagi nih lari-lari begini? Mau kemana sih, mau kemana? Mungkin dia ngomongin, laki gue di dasar gak ada otaknya nih. Dia gak tahu apa kalau ntar kita sampai di sana tuh mau makan apa. Ini gak bawa apa-apa loh. Ntar sampai di sana tuh gak ada duit. Mau gimana? Ini gak ada yang mesti kita bawa. Nanti sampai sana pakainya apa? Ini nih kalau main pergi-pergi aja gitu ya, gak pikir. Kebanyakan begitu mama-mama. Aduh gimana ya? Itu aku baru ngeringin cabai loh. Itu cabainya banyak lagi. Itu kan kalau dijual tuh jadi duit. Oh kemarin itu tuh kita baru belanja kain. Itu ada kafilah lewat itu bawa kain sutra. Itu aku beli. Itu barang dagangan. Coba kalau dibawa itu segulung 2 gulung kan jadi duit. Coba aja kalau kita jalan ini, itu kan makanan tuh baru dimasak. Dibawa dikit aja kan bisa dimakan. Atau gak bisa dijual. Jadi duit kan. Tuh pikiran mama-mama tuh secure. Jadi sambil lari, dia pikir gini, coba aku cek. Maybe kalau ini semua sudah selesai, masih bisa ada yang aku selamatkan. Aku bisa balik lagi. Dan aku ambil apa yang bisa diselamatkan. Maybe. Jadi sambil lari, ini jalan dulu. Kebanyakan tuh mom sebegitu juga. Udah deh, keluar udah jangan dibantuin, udah nanti mama aja, udah. Udah sana pergi. Nah, udah. Peace. Udah jalan dulu, lari dulu. I just want to check it out first. Nah, maksudnya baik. Kelihatannya. Tapi yang di sini itu nggak begitu. Dia berpikir, wah, semua yang aku punya, yang aku cinta, nggak ada di sana, adanya di sana. Lalu dia menoleh ke belakang. Detik-detik. Seluruh anaknya dan suaminya pergi diselamatkan. Gak jauh itu pasti langkahnya. Di menit yang sama penyelamatan sedang terjadi. Ada kegagalan yang sedang terjadi. Dia jadi tiang garam. Mati itu artinya mati. Berhenti. Tiang garam. Berhenti. Banyak orang menghadapi ke depan itu gak berani.
Selalu nengoknya ke belakang. Ada nggak ya yang bisa diambil, yang dari belakang nggak bisa lagi. Itu sayang tuh pada, masih ada sisa, itu tuh kan harta papi lo, itu sayang banget itu kalau sampai diambil negara itu tuh. Makanya tuh si Koko sih, dia makan sendirian sih duitnya si papi. Itu mana tuh, katanya anak mau balikin, mana tabungan habis semua diinvest kemana nggak tahu. Duh, waktu itu tuh ada tuh, sebenarnya ada tuh masih tanah kita tuh ya, nggak tahu di mana tanahnya, nggak tahu di mana, tapi diingat ada tanah. Sertifikatnya mana? Pasti ada, dah dicari dulu. Tuh pasti ada tuh. Sekarang mah udah jadi mall, udah nggak bisa dituntut. Ada di masa lalu tuh. Sampai ada yang gini, oh loh, kalau gua sampai mati, nggak akan ada kata gini, aku maafin. No way. Terus semuanya tuh dimulai dulu kan gitu terus. Itu waktu terpaksa maju ke depan, orang kok jadi tiang garam tuh, ditarik ke depan. Jalan, oke. Kebenciannya masih di sini nih. Tapi mau mewarisi masa depan. Udah mati. Mau megang apa di masa depan? Jalan. Sebentar lah. Aku kan stuck. Paham? Itu lu bakal diberkatin. Sebentar bisa gak sih? Aku kan takut. Entar kalau kejadian bangkrut lagi bagaimana? Entar kalau dihianatin lagi cintanya bagaimana? Entar kalau sampai ditinggalin, dihianatin, terus akhirnya kita ditekan gitu, ditohok dari belakang bagaimana? Ya sebentar, gitu tuh. Saya tanya ya, mau terima apa? Patung. Gak bisa nge-grab apapun di masa depan, gak bisa. Stuck, mati. Bahkan dia gak bisa melihat anaknya dan suaminya itu sehebat apa Tuhan melakukan karya penyelamatan itu. Karena in the middle penyelamatan itu, dia mati. Ada orang-orang, bisa satu keluarga, yang satu on fire, yang satu lagi mati. Mati, rohnya mati. Wah, mati. Doa yuk. Puasa Pak. Udah gak ada duit suruh puasa. Justru pengen makan, lapar. Puasa yuk. Udah gak kuat. Saya jalan aja udah susah, suruh puasa. Doa keliling, apa? Diseret kali baru bisa jalan. Kenapa? Ya karena itu. Udah mati duluan. Satu keluarga ke gereja. Yang on fire berapa orang? Satu keluarga punya KKJ yang sama. Maaf nih, yang diangkat berapa? Sama-sama kita melayani. Kita sambut tangan orang. Hari pengangkatan yang diangkat berapa? Sama-sama pegang mic. Pada hari pengangkatan, berapa yang naik, berapa yang tinggal. Sama-sama duduk bersebelahan. Siapa yang naik, siapa yang tertinggal. Oke, kalau itu kejauhan saya cuma nanya. Sama-sama ada di gereja. Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Siapa yang on fire dan siapa yang ini? Ini apaan sih? Apaan sih? Beberapa mungkin ngomong gini. Mana? Nggak dapat nih, mana? Berapa yang on fire? Berapa yang ikut-ikutan? Berapa yang lagi mati? Di hari penyelamatan yang sama, di kesempatan yang sama, ternyata tiap orang gak punya kehidupan yang sama.
Kenapa dia jadi tiang garam? Saya minta pemusik. Waktu istri Lot merasa bahwa dia ada di tempat yang hebat, dia bisa dapetin yang dia mau, dia bisa terima yang dia mau, dia bisa jalanin yang dia mau, dia bisa pegang yang dia mau, itu udah ada di rasa aman yang salah. Banyak orang Kristen mengandalkan rasa aman yang salah. Kita pikir pencapaian kita itu rasa aman kita. Kita pikir masa depan kita ada di orang-orang yang kita invest. Kita pikir kita bisa ngandelin om, kita bisa ngandelin papa kita bisa ngandelin pemimpin kita bisa ngandelin orang-orang hebat yang kita kenal. Rasa aman yang salah. Kita pikir kita udah bangun bisnis kita dengan baik. Tinggalin untuk anak cucu. Rasa aman yang salah. Hal kedua yang bikin kita gampang jadi tiang garam. Dikejar kesenangan. Seperti istri Lot. Akhirnya keluar juga dari keluarganya Abraham. Males setiap hari doa, puasa. Apaan sih? Hidup tuh gak cuman kayak gituan, ada yang dunia lain. Kita masih di dunia. Kayaknya kita mesti di jejak dunia dan jangan kebanyakan di atas lah. Kita nggak tahu kapan kita mati. Udah deh di sini aja dah. Yang kita kenal, yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat. Kalau orang lain berhasil, nah kita tiru. Kalau itu orang jelek, jangan kita ambil. Nah kalau itu orang misalnya sukses, ya kita ikutin. Bisnis bareng. Kalau enggak, jangan. Pokoknya ikutin aja. Ternyata semua juga ngalir kok kehidupan ini tanpa Tuhan. Yang terakhir, terlalu sibuk untuk cari Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan nggak punya mesbah? Saya berkali-kali ngomongin ini ya. Cuman saya kasih tahu loh, bedanya ya orang punya mesbah dengan yang nggak punya. Dia nggak punya pegangan. Mesbah itu adalah 1 jam, 1 waktu, 1 situasi yang rutin dibuat antara kita pribadi sama Tuhan. Rutin. Di situ ada doanya, ada persekutuan dalam firman. Rutin, kita sendiri. Beberapa istilah tuh saat teduh. Tapi rutin. Mau hujan, mau banjir, rutin ada jam itu tuh, ada jam itu. Sehingga ketika kita bermesbah, situasi apapun bisa kita pegang, bisa kita hadapin. Beberapa keluarga berkali-kali itu saya ajarin bikin mesbah, nggak usah ada khotbah. Yuk baca giliran baca. Papa ayat pertama, mama ayat kedua, ayat ketiga, berapa pasal? Janjian aja, 2 pasal. Sekeluarga baca firman, itu mesbah loh. Ada beberapa guru sekolah minggu lakukan begini. Di call group, halo, tiap jam 6 sore di call group. Kamu baca ayat 1, giliran aja. Disebut aja yang gabung hari itu berapa? 8, 7, 10. Kamu ayat 1, ayat 2, ayat 3, udah habis, naik lagi terus berapa pasal? Sama-sama selesai. 1 waktu yang sama, jam yang sama, hal yang sama. Ada pegangan. Kalau nggak rasa amannya tuh salah terus. Nggak apa-apa lah, kan papa saya kan pendeta. Dia ngusir setan keluar. Aman lah, saya pasti aman lah. Minimal saya nggak kerasukan. Oh aman lah, papa saya itu kan kekayaannya turun-temurun. Ini dia aja udah keturunan ke-7 loh, pasti aman. Ke-8 jangan sampai gagal. Aman lah, gak mungkin lah perusahaan sebesar ini. Mau sampai tutup sih gak mungkin lah. Perusahaannya aja ada di mana-mana di seluruh mancanegara. Gak mungkin lah. Rasa aman yang salah.
Terakhir ya. Kenapa sih Lot, istrinya yang namanya kita nggak tahu itu tuh nggak mau mengeluarkan Sodom dari hatinya. Dia tinggal di Sodom, dia masukin Sodom dalam hatinya. Semua yang kita punya pun satu hari nanti kita tinggalin. So bagaimana kita harus bersikap? 1 Yohanes 2 ayat 15-17 ngomong, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, ya ini, dengar ya, keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Wih, jamnya keren loh. Nih di sini nggak ada, di sini nggak ada. Satu ngelihat bagus juga. Yang make gini. Wow, yang make. Banjir. Muter dong, itu genangan. Lewatin. Baru, ini langka loh. Koleksi ini langka, nggak ada. Gue muter aja deh, jauh muter. Demi apa? Keangkuhan hidup. Naik apa sih dia mobilnya? Gue juga kayaknya nanti gue mau beli yang kayak gitu deh. Tes dulu banjir lewat gak? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa. Lalu dunia ini sedang lenyap bersama dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetap hidup selama-lamanya. Ini bicara tentang satu hal. Kapanpun Tuhan panggil, semuanya saya lepas. Bukankah begitu? Konsep rapture pun begitu. Yang melekat di badan, lepas. Terakhir, banget deh terakhir, beneran. Next. Di dalam firman Tuhan, tunggu ya. Nah, Filipi 3. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang aku lakukan. Melupakan yang di belakang. Oh. Dan mengarahkan diri kepada yang ada di depan. Supaya jangan yang kayak tadi itu saya bilang. Gitu. Berlari kepada tujuan. Panggilan surgawi. Saya mau ajak dengan waktu yang singkat ini. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, hal-hal dunia apa yang kamu gak sanggup lepas. Dan yang kedua, apa yang di belakang yang harusnya ditinggalin, yang masih dibawa sampai hari ini? Apa? Dendam, kepahitan, kemarahan, kebencian. Masih mau dibawa. Hei, maaf ya, saya tambahin. Hutang tidak termasuk di dalamnya. Harus lunas. Ya, jangan bilang gini. Itu sudah lalu. Lupakan. Jangan ya. Hutang bawa kelarin. Kebencian. Come on lah, come on. Saya tahu gak gampang. But I just wanna ask you. Really? Kamu mau naik ke surga?
masih pakai dendam. Laki gue 21 tahun kawin, 18 kali dia selingkuh. Wow, rekor. Biarin ntar kalau di sorga, gue gak mau ngomong sama dia. Kalau dua-duanya masuk ya gak? Iya gak? Nih abang gue nih, ngambil warisan emak gue nih. Gue pulang udah gak ada tuh. Semua cincinnya udah gak ada, emasnya udah gak ada. Kemana? Gue kan baru balik, gue gak ada. Jangan harap 7 turunan gue gak akan manggil lo om. Ntar kalau ketemu Tuhan lo, gue mau ngomong, hajar dia. Kalau ketemu, ya gak? Ketemu gak? 2 hal. Dunia yang ada di dalam kamu, lepasin. Dan yang hari ini kamu ada simpan. Yuk, kita belajar, tanggalin. Pakai kekuatan Tuhan, mau? Mari bangkit berdiri. Ngomong gampang lu. Lu gak tahu sih. Om gue kayak apa, lu gak tahu sih. Pasangan saya kayak gimana, kamu gak tahu. Kita bukan istri Lot. Dari semua perempuan hebat di Alkitab, bisa-bisanya Tuhan Yesus bilang, ingatlah istri Lot. Kenapa dia gak bilang, ingatlah Maria ibuku? Enggak. Istri Lot. Namanya kita gak kenal. Tapi pesannya serius. Jangan sampai kayak gitu. Come on. Berdiri di hadapanmu lagi ya Bapa. Berdiri. Kamu dengar firman ini. Kamu tahu apa yang harus kamu buat, bukan? Tapi kalau memang hari ini waktunya untuk dilepasin, beresin. Mari ambil kekuatan Tuhan, angkat tangan. Mungkin kamu gak bisa sendirian. Tapi ada satu pribadi yang rindu kamu keluar dari situasi itu. Bersamamu Bapa. Lewat. Lewat. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan. Anugerahmu besar. Come on. Bawa seluruhnya. Kasih tahu sama Tuhan. Bersama Dia kita lewatin. Aku lewati marah, pahit, dendam. Help me Lord. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Dengar baik. Kalau sampai saya ketemu ya sama istrinya Lot itu, saya mau tanya sama dia. Ci, lu tuh apa sih yang lu pikir, Ci? Apa? Semuanya udah dalam rencana perfect.
Tuhan punya rencana sempurna tuh kamu ngapain sih? Pertanyaan yang sama, yang udah lama Roh Kudus tanya. Lu ngapain sih? Pahit melulu ngapain? Nggak mau beres apa? Dendam terus tuh ngapain? Nggak mau beres, nggak mau kelar. Ngapain? Beberapa orang bilang, ya aku kan sakit. I know. Tapi tahu nggak? Roh Kudus itu, Tuhan itu lebih senang lihat ada satu kuasa yang kamu pegang. Dan kuasa itu bekerja atas penyakit kamu. So ketika kita berlambat-lambat, mari angkat tangan kita. Bilang, pegang saya Tuhan. Pegang tangan saya Tuhan. Pegang tangan keluarga saya Tuhan. Pegang. Tarik kami keluar. Tarik kami keluar. Tolong anak saya Bapak. Tolong pernikahan saya Tuhan. Tolong Tuhan bisnis saya Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong pekerjaan saya Tuhan. Tolong. Tolong Tuhan. Pegang tangan anak-anakku. Pegang. Pegang. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Sikaralala sikidididasasarababa. Kekuatanku tidak seberapa. Arahnya pun aku nggak tahu. Cara tembusnya aku nggak paham. Pegang tanganku Bapak. Pegang tanganku. Pegang. Dalam nama Yesus, pegang Tuhan. Tangan jemaatmu Tuhan. Coba jemaat katakan begini. Engkau yang yes. Yes. Engkau yang bertindak. Kami berserah. Limpah bagiku bersamamu.
kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan tentang Tuhan Yesus dengan segala kebaikannya. Supaya kita lebih mengasihi Dia. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau berkati kami. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu. Minta ampun dan bertobat atas kesalahan kita. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah pengurapan kasih mula-mula. Pengurapan untuk mengerti dan sanggup melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kekuatan untuk hidup kudus. Pemulihan hubungan dengan Tuhan. Pemulihan keluarga. Pemulihan ekonomi. Terima. Ya balara. Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Dengan darah-Mu dosa kami diampuni. Dengan darah-Mu kami diselamatkan. Dengan darah-Mu kami diperdamaikan dan kami dilayakkan untuk memanggil-Mu Bapa. Sekarang waktunya Engkau memberkati jemaat-Mu. Mari para suami, kepala keluarga,
angkat kedua tanganmu. Tuhan, berkati para suami di tempat ini. Berikan hikmat-Mu. Jadikan mereka imam, raja, dan nabi yang mengasihi dan memimpin keluarganya dalam takut akan Tuhan. Bimbing mereka untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Mujizat dan berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan mereka. Berkati kesehatan mereka, keberhasilan dan kesuksesan atas usaha dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari para istri, angkat kedua tanganmu. Tuhan, berkati para istri di tempat ini. Jadikan mereka pokok anggur yang manis di tengah keluarga, dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan anak-anaknya. Mengikat keluarganya dengan tali kasih-Mu, menjadi wanita bijak yang membawa keluarga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga damai sejahtera dan kebahagiaan meliputi keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda, angkat kedua tanganmu. Tuhan, inilah generasi penerus bagi bangsa ini. Kami mohon penyertaan-Mu dan berkat-Mu bagi mereka. Jadikan anak-anak muda di tempat ini sebagai generasi Yeremia yang mengasihi Tuhan, melaksanakan amanat agung, berhasil dalam bidangnya, menjadi berkat bagi sesama. Berikan keberanian dan kekuatan untuk menjaga kekudusan. Kami mohon urapi mereka dengan urapan Daniel. Hikmat, kepandaian, dan kreativitas 10 kali lebih daripada yang lain. Sehingga mereka berhasil dalam studi dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi para single parent, angkat kedua tanganmu. Bapa, kami berdoa bagi para single parent. Kami mohon Engkau memberkati mereka. Engkau hibur mereka dan beri kekuatan untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Berikan hikmat untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Berkati kesehatan mereka, keberhasilan dan kesuksesan atas pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua jemaat angkat tanganmu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk kelepasan, untuk jawaban doa, kekuatan dan harapan yang baru. Engkau sudah memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Hamba-Mu berdoa untuk mereka. Engkau mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Beri kekuatan dan hikmat untuk menjadi pelaku firman. Untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Tuhan, hamba-Mu percaya seluruh keluarga besar jemaat GBI PRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Engkau berikan keamanan, perlindungan untuk jemaat-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu PDM Teresia Cynthia yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Dan selanjutnya kami ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Jika ada boleh angkat tanganmu. Kami rindu untuk berkenalan, apakah ada jemaat baru? Baik, jika belum ada Bapak Ibu sekalian, minggu depan mari kita mau ajak orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, teman-teman kita untuk kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Kita tertanam dan juga bisa bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Amin. Baik. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang tertempel di depan kursi Bapak Ibu Saudara atau yang ada di depan layar. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop bisa mengangkat tangan, dengan segera pengerja akan membantu. Jika sudah siap semuanya, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mau mendeklarasikan doa persembahan, lalu nanti akan ditutup oleh doa berkat. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk tidak pulang terlebih dahulu sebelum menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa
kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami akan takkan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus kau telah kirimkan Ibu Pendeta Cynthia akan tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi pelayanan Tuhan Yesus. Berkati juga untuk keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBPRJ dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi terima berkat. Mari katakan amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan banyak hal, bahkan berkorban, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Dalam Matius 26 diceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali supaya cawan atau hal yang akan ia lewati boleh berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sering sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai dengan keinginan kita sendiri, bukan merindukan jawaban yang datang dari Bapa. Sikap Yesus menunjukkan betapa ia dihadapkan pada keadaan yang sulit. Tetapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ada satu bagian yang berbunyi, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Doa ini mengajarkan kita untuk hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Mari kita lihat maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa di atas kehendak pribadi. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, lunas dibayar oleh darah Kristus. Dalam Roma 6 ayat 22 disebutkan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Artinya, kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Karena itu sudah sepatutnya kita mengikuti kehendaknya. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di sorga, namun ia juga dengan tegas berkata, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Kembali kepada peristiwa Yesus di Taman Getsemani, setelah ia berdoa dan berkata, jadilah kehendak-Mu, yang terjadi justru adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyaliban. Namun Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa dengan tulus hati. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 7-8, bahwa Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga dalam kisah Ayub. Kita tahu bagaimana hidup Ayub diberkati oleh Allah. Namun dalam sekejap ia mengalami pencobaan yang sangat berat. Dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di tengah pergumulan berat, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Mungkin kita sedang berada dalam prosesnya. Tapi akan tiba waktunya kita bisa berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja.
Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa. Dengan menyadari bahwa hidup kita adalah milik Bapa dan dengan segenap hati, taat serta penuh ketulusan. Sekarang, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.